Medan, kembali lagi bersama saya Theo dalam program acara Lapak Diskusi Bicara Perhubungan Kota Medan. Dan beberapa pekan yang lalu kita udah mengundang nih Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu Bapak Iswar SSI TMT, dan membahas mengenai masalah Sibonas. Dan kali ini kita telah mengundang kembali beliau untuk membahas masalah sosialisasi sistem e-parking menuju Medan Mekah atau yang disebut dengan Seeking menuju Mekah. Dan kali ini kita juga mengundang beliau kembali untuk hadir di sini membahas mengenai masalah sosialisasi sistem e-parking. Penasaran? Langsung aja nih kita sapa beliau ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Stumorang, selamat pagi juga buat seluruh pemirsa yang mengikuti podcast kami. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Pak, Kota Medan merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk baik itu tetap maupun tidak tetap sekitar 2,6 juta jiwa Pak, dengan luas wilayah 265.210 km persegi. Nah, terkait dengan jumlah penduduk yang banyak Pak dan jumlah kendaraan yang terus bertambah secara signifikan nih Pak, tentunya pasti ada nih memiliki permasalahan khususnya transportasi yang terjadi di Kota Medan nih Pak. Kita mau tanya nih ke Bapak, mungkin bisa dijelaskan ke kita seperti apa kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menangani masalah tersebut Pak. Baik, sebagaimana disampaikan tadi, Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas 26.000 km persegi dan dengan jumlah penduduk itu mencapai 2,6 juta. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana tingginya mobilitas masyarakat di Kota Medan. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa tidak ada satu perjalanan pun yang tidak berakhir di tempat parkir. Baik, Pak. Nah, tetapi dalam rangka pemindahan orang dari titik A ke B, dalam rangka mobilitas tersebut, sarana prasarananya kita sudah coba persiapkan secara keseluruhan, baik itu dengan sistem intelligent transport system, terus kemudian juga dengan sistem menggunakan keangkutan massalnya. Tetapi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa keseluruhan perjalanan itu akan berakhir di tempat parkir, sehingga parkir itu juga merupakan salah satu kunci daripada manajemen. Nah, untuk itu pada hari ini Dinas Perhubungan seyogianya punya cita-cita ke depannya itu parkir ini secara keseluruhan itu harus off street ya, harus off street, sehingga ruas jalan yang ada itu murni digunakan untuk lalu lintas dan untuk akses daripada pergerakan masyarakat Kota Medan yang ada. Namun untuk program mencapai off street secara keseluruhan ini tentunya memakan waktu yang lama, biaya yang besar, sehingga akan dilakukan bertahap. Yang ada yang secara konvensional ini yang harus kita kelola dulu secara profesional, di mana pada hari ini sesuai dengan perwal yang ada itu lokasi parkir yang ada di Medan ini sekitar 567-an ya. Ini di tahap awal ini sudah kita lakukan dengan sistem parking di 3 titik ruas ya, yaitu di Jalan Ahmad Yani, di Jalan Balai Kota. Itu dulunya masih menggunakan dengan sistem barcode, tetapi dengan pertimbangan masih kurang maksimal. Selanjutnya pada bulan Oktober kita kembangkan lagi menjadi 22 titik yang keseluruhan sudah menggunakan peralatan yang bisa juga menggunakan kartu dan yang lain-lain, sehingga tidak lagi ada alasan bagi masyarakat bahwa ketika kami tidak punya handphone, tidak punya e-wallet dan segala macam itu, ini sudah kita kembangkan menjadi 22. Yang terakhir kita kembangkan lagi menjadi 65 titik. Tetapi dalam pelaksanaannya kami menyadari benar bahwa sampai dengan saat ini memang pelaksanaan parkir ini masih belum maksimal, karena memang ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat ya, baik masyarakat kita maupun juri parkirnya sendiri, sehingga masih terjadi beberapa pelanggaran.
Nah, insya Allah pada hari ini kita selain ekspansi pengembangan dari 65 titik, hari ini kita akan melakukan tanda tangan kontrak lagi dengan pihak ketiga yang setelah kita proses melalui proses pelelangan itu sebanyak 87 ruas jalan tambahan dari yang 65 tadi. Berarti kurang lebih itu 65 tambah 87 berarti sudah lebih dari 150 sekian ya. Okay. 150 sekian yang dimana pengembangan ini terus kita lakukan evaluasi dari kelemahan-kelemahan sebelumnya. Kita akan menempatkan sistem pengawasan yang melekat, yaitu dengan sistem adanya rambu elektronik yang dilengkapi dengan kamera pengawasan terhadap pelaksanaan e-parkir ini. Di luar itu juga sistemnya ini karena kita sudah punya ruang CC room, nanti parking ini dashboardnya akan connect juga langsung ke CC room kita. Jadi ada petugas khusus yang bisa memantau pelaksanaannya di lapangan melalui kamera dan juga bisa memantau secara e-parking, dashboard daripada pelaksanaan e-parking. Jadi memang ini sesuatu hal yang baru kami sampaikan, sehingga memang untuk pelaksanaannya tidak bisa serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, sehingga harus bertahap-tahap kita belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada, tapi terus kita ekspansi pengembangan jumlah ruasnya dan juga peningkatan efisiensi daripada sistem kerjanya. Mungkin demikian. Oke Pak, tadi saya mendengar ada penambahan nih Pak, sekitar 87 titik lokasi parkir dengan sistem e-parking nih Pak. Kita mau tanya nih, bagaimana cara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan e-parking tersebut nih Pak? Nah itu kami sampaikan tadi bahwa terus penyempurnaan dari yang lama-lama. Setelah 87 ruas ini hari ini kita tandatangani kontrak, tapi termasuk juga yang lama itu akan kita lakukan pengawasan melekat dengan pemasangan rambu yang elektronik bawah yang menyatakan bahwa ruas itu merupakan ruas e-parking. Terus kemudian di rambu itu juga sudah kita lengkapi kamera yang connect dengan CC room kita, di mana di CC room ini nanti sudah kita siapkan juga monitor untuk pengawasannya, ada petugas khusus dan juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap dashboard yang berjalan gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Terus kita mau tahu nih Pak, bagaimana cara Dinas Perhubungan Kota Medan memilih lokasi e-parking agar lebih strategis nih Pak, yang tidak menuai kemacetan tentunya, mengingat semakin banyaknya nih kendaraan pribadi yang ada di Kota Medan, baik itu roda 2 maupun roda 4 Pak. Seperti kami sampaikan bahwa seyogianya idealnya memang parkir itu secara keseluruhan off street ya, sehingga ruas jalan itu benar-benar digunakan untuk lalu lintas menerus ataupun mengakomodir daripada pergerakan ataupun mobilitas masyarakat. Tetapi untuk peralihan itu mungkin perlu jangka panjang, tetapi insya Allah di tahun depan sebagaimana programnya Pak Wali Kota Medan itu revitalisasi lapangan Merdeka, itu nanti khusus untuk lapangan Merdeka itu parkir seluruhnya sudah off street, sehingga dengan adanya parkir itu nanti beberapa ruas jalan yang di sekitar lapangan Merdeka ini sudah tidak lagi, kita bebaskan lah dari on street. Nah untuk memilih lokasi-lokasinya, kelas jalannya, tentunya kita combine-kan dengan perhitungan lalu lintas, di mana kita kombinasikan kepentingan parkir dan kepentingan daripada lalu lintas menerus. Selanjutnya untuk melakukan pemilihan daripada pihak ketiga yang akan bekerja sama dalam pengelolaan parkir ini kita lakukan melalui proses pelelangan ya. Kita lelang murni, jadi terserah boleh masyarakat Kota Medan, boleh yang lain-lain, yang penting itu bisa mengikuti SOP, ada administrasi yang harus dipenuhi, ada juga teknologi dan juga peralatan yang harus dipersiapkan. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Kita mau tanya nih Pak, mengenai jam operasional mengenai parking di Kota Medan nih Pak, apakah 24 jam atau ada batas waktunya nih Pak? Seyogianya sebenarnya itu
jamnya itu 24 jam, tetapi tentunya itu fleksibel di lapangan karena sebagaimana kita sampaikan bahwa pada ruas jalan tertentu pada jam-jam tertentu itu kendaraan sudah tidak ada, ya itu berarti secara otomatis habis, atau bahkan mungkin ada satu dua tetapi kan sudah tidak balance lagi dengan kalau harus menempatkan petugas karena petugas itu juga perlu digaji, ada kos. Nah, ketika harus menggaji satu orang itu harus dipertimbangkan berapa sih potensi yang harus dapat. Jadi itu nanti fleksibel, tetapi nyata kita buka seluas-luasnya sampai 24 jam, tapi silakan fleksibilitas daripada masyarakat yang ada. Oh baik Pak. Terus kita mau tanya nih Pak, mengenai jukir. Apakah ada nih Pak Kadis nanti sanksi yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan jika ada ditemukan nih jokir yang dalam tanda kutip nakal ataupun tidak melakukan ketidakjujurannya nih Pak dalam masalah e-parking kepada pengguna parkir nih Pak? Kalau itu sudah jelas ya, dengan adanya penandatangan kontrak di situ ada SOP, ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi. Nah, ketika kewajiban tidak terpenuhi, berarti pihak ketiga selaku atasan daripada jukir ini sudah masuk kategori wan prestasi. Itu pasti ada administrasi. Karena di luar itu juga kita hari ini meningkatkan kolaborasi kita baik dengan pihak TNI Polri untuk tetap sama-sama melakukan pengawasan terhadap itu. Jadi SOP harus benar-benar berjalan antara pemerintah dan pihak ketiga yang menjalankan ini. Oke, baik Pak. Nah, terakhir Pak Kadis, apa nih harapan Bapak terhadap pengelolaan parkir baik itu yang menggunakan elektronik maupun manual yang ada di Kota Medan nih Pak? Ya, baik, untuk close statement kami pada kesempatan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama daripada kita semua, kerjasama daripada masyarakat luas, masyarakat Kota Medan khususnya pengguna jalan dan pengguna jasa parkir, karena mengingat perubahan ini adalah merupakan perubahan peradaban ya, perubahan peradaban dari konvensional menuju elektronik parking. Untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama kita semua untuk betul-betul melakoni ini. Jadi bila perlu masyarakat kalau ada jukir kita yang nakal tetap meminta uang cash, bila perlu tidak usah bayar. Oh, seperti itu ya. Tidak usah bayar kalau ada juru parkir yang minta cash. Nah, tidak usah bayar dan laporkan ke kita. Sehingga laporan-laporan masyarakat ini juga akan membantu pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk lebih memperketat pengawasan terhadap penyelenggara baik itu jukir maupun pihak ketiganya. Baik Bapak, terima kasih banyak nih atas diskusi-diskusinya mengenai sosialisasi sistem e-parking ya Pak ya. Semoga Bapak tetap diberikan kesehatan nih dalam menjalankan setiap aktivitas dan nantinya tentunya ini dapat berguna bagi masyarakat di Kota Medan Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kami mengharapkan ini tidak akan pernah berhasil tanpa ada kerjasama dari masyarakat setempat. Jadi itu sekali lagi di terakhir ini kami mengharapkan kerjasama kita semua masyarakat Kota Medan untuk kota yang tercinta kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah warga Medan, demikian tadi diskusi kita mengenai sosialisasi sistem e-parking menuju Medan Berkah. Dan tentunya tadi udah banyak nih dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai penambahan titik lokasi dengan menggunakan sistem e-parking. Jangan lupa ikuti terus sosial media kami dan juga tonton nih tayangan YouTube kita di mana lagi kalau bukan channel Dinas Perhubungan Kota Medan. Sampai di sini perjumpaan kita dan sampai ketemu di podcast selanjutnya dan selamat pagi.